Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Hari ini kebetulan lagi berada di Jogja dalam rangka kelas pengadaan barang jasa. Ada satu kabupaten meminta request kepada SR Manajemen untuk mengadakan in-house training terkait tentang bagaimana penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa. Nah, in-house ini juga ditindaklanjuti oleh SR Manajemen dengan menggabungkan dua materi sekaligus, karena hal ini merupakan hal yang penting menurut saya. Jauh lebih penting mengendalikan penggunaan P3DN di dalam kontrak gitu ya, dibanding kita berdiskusi terlalu banyak terkait pemilihan penyedia. Walaupun secara substansi sebenarnya proses pemilihan penyedia menjadi satu bagian dalam satu tahapan pengendalian penggunaan produk dalam negeri di dalam proses pengadaan barang jasa. Nah, dalam kelas kemarin ada diskusi yang menarik. Rupanya apa yang saya sampaikan dan selalu saya sampaikan dalam kelas-kelas pengadaan barang jasa terkait P3DN, saya selalu menyampaikan bahwa pada kelas ini kita tidak belajar tentang Perpres 16 2018, tetapi justru memperdalam PP 29 tahun 2018 dengan penekanan pada pengadaan barang jasa. Kenapa? Saya melihat bahwa amanat peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini jauh lebih tinggi dibandingkan Perpres 16 tahun 2018. Sehingga konsekuensi hukum, konsekuensi aturannya juga kita harus sadari bersama. Setidaknya dengan PP 29 tahun 2018 itu menandakan bahwa penggunaan produk dalam negeri adalah amanat dari peraturan pemerintah. Lebih jauh lagi, amanat dari Undang-Undang 3 tahun 2014. Nah, ini harus dicamkan betul-betul gitu ya. Karena secara regulasi Perpres itu berdasar Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang keuangan berbendaharaan keuangan negara dan juga terkait dengan administrasi pemerintahan. Di sisi lain, penggunaan produk dalam negeri itu adalah amanat Undang-Undang 3 tahun 2014. Turunannya PP 29 tahun 2018. Turunannya lagi yang terbaru adalah Inpres nomor 2 tahun 2022. Jadi secara runtut dan lengkap sebenarnya P3DN itu justru amanat dari 3 regulasi Undang-Undang PP 29 tahun 2014 dan kemudian diperkuat dengan Inpres nomor 2 tahun 2022. Dengan demikian, penggunaan produk dalam negeri harusnya diperhatikan secara lebih baik gitu ya, penekanannya. Misalkan kita sudah mengenal tentang tim P3DN ternyata sejak PP 29 tahun 2018. Sementara di daerah-daerah, tim P3DN itu baru marak sekarang. Di pemerintahan atau di pemerintahan pusat, itu tim P3DN sudah dibentuk oleh Presiden sejak tahun 2018. Hanya sekarang saja operasionalnya kemudian diperkuat dengan Inpres nomor 2 tahun 2022. Nah, penguatan ini kemudian menjadi penekanan terhadap kita untuk melaksanakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Akhirnya diskusi-diskusi tentang TKDN misalnya tingkat komponen dalam negeri itu menjadi semakin menguat. Dan kalau kita lihat lingkup sendiri, PP 29 tahun 2018 itu tidak hanya mengadres tentang pengadaan barang jasa pemerintah, tapi saya melihat justru lebih luas terhadap pengadaan itu secara luas. Baik itu pengadaan terkait dengan pengadaan barang jasa di BUMN, pengadaan barang jasa di BLU, pengadaan barang jasa, bahkan pengadaan barang jasa di instansi-instansi lain selain pemerintahan. Nah, kalau kita lihat seperti ini berarti justru lingkupnya jauh lebih luas. Maka sosialisasi tentang regulasi dan tata laksana pengadaan barang jasa terkait dengan P3DN ini harus didisosialisasikan kepada seluruh pihak. Jadi nanti ada klaster P3DN untuk BUMN, klaster P3DN untuk BUMD, klaster pengadaan untuk instansi lain seperti misalkan KONI dan segala macam. Kemudian yang paling utama juga klaster pengadaan barang jasa pemerintah.
apa-apa yang termaktub di dalam PP 29 tahun 2018 ini harus kita address betul-betul. Karena apa? Di dalam PP 29 tahun 2018 setidaknya saya melihat ada pernyataan sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan P3DN. Sanksi kepada pelaku sertifikasi atau surveyor terkait dengan penerbitan sertifikat PTKDN, sertifikat BMP, kemudian sanksi kepada penyedia atau pelaku usaha, bahkan sanksi kepada pelaku-pelaku pengadaan. Nah, sanksi ini tentu kalau kita lihat, kita bandingkan dengan sanksi Perpres 16 tahun 2018 dengan sanksi PP 29 tahun 2018, tentu sanksi ini jauh lebih tinggi dibanding dengan sanksi Perpres 16. Syukurnya kalau saya melihat di dalam PP 29 tahun 2018 ini sanksinya hanya bersifat administratif dan keperdataan. Ini saya melihat menjadi penting karena apa? Semangat undang-undang yang terbit di era tahun 2014 itu sangat menghindari sanksi-sanksi terkait sanksi pemidanaan. Jadi sanksi pidana betul-betul ditempatkan sebagai ultimum remedium. Ini juga perlu saya ingatkan terkait dengan penerapan P3DN. Agar nanti penerapan P3DN ini tidak justru menambah beban hukum yang ada di pengadaan barang jasa pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang bisa digunakan untuk kawan-kawan mempelajari lagi tentang P3DN. Khususnya mempelajari PP 29 tahun 2018 dan turunannya. Tidak hanya fokus kepada Perpres 16 tahun 2018. Saya Samsur Ramli dari Jogja, Malioboro. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.